Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini, sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi yang baik ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu mengingini Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan, mengingini Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 73 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pemazmur sedang mengalami sebuah pergumulan di dalam hidupnya. Pergumulan karena dia melihat keadaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan secara lahiriah lebih baik dari kehidupannya. Nah, mengapa menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini? Pemazmur hanya merindukan, menginginkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hal yang pertama yang menjadi dasar daripada keinginan pemazmur yaitu karena Tuhan itu baik. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Mazmur 73 ini, ya, Tuhan baik, secara khusus baik kepada orang-orang yang tulus dan yang bersih hatinya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mungkin kita sedang mengalami satu keadaan kondisi sebagaimana pemazmur. Tapi mari pagi hari ini lewat firman Tuhan, mari kita menginginkan Tuhan saja, merindukan Tuhan saja di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Hanya Tuhan yang baik bagi orang-orang yang tulus hati, bagi orang-orang yang bersih hatinya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan itu baik bagi mereka. Kita harus sadar bahwa kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang akan terus berlanjut. Dari waktu ke waktu kita akan nikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pemazmur menginginkan Tuhan di dalam hidupnya karena hal yang pertama, karena Tuhan itu baik. Yang kedua, kenapa pemazmur berkata siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Yang kedua, karena Tuhan itu adil. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-20, bagaimana Tuhan di dalam keadilannya membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, inilah yang menjadi dasar sehingga apa? Pemazmur hanya mengingini Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan itu adil. Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini, dengan segala situasi dan kondisi hidup ini, yakinlah bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Entah itu perbuatan yang baik, entah itu yang jahat.
Yakinkan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu adil. Sehingga Tuhan yang akan apa? Membalas. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini, maka Tuhan akan membalas dengan kebaikan di dalam hidup ini. Tapi ketika kita melakukan hal yang salah, yang keliru, hal yang jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan membalas. Karena Dia adalah pribadi yang adil. Dan Dia akan melakukan apa yang menjadi sifatnya, yaitu Dia melakukan pembalasan bagi setiap orang menurut perbuatannya. Itu sebabnya apa? Pemazmur hanya menginginkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, hal yang ketiga apa? Yang mendasari pemazmur berkata, tidak ada yang lain selain Engkau yang kuingini di bumi ini. Yang ketiga, yaitu karena Tuhan dapat dipercayai dan diandalkan. Di dalam ayat 21 sampai ayat 28 di sana kita bisa baca bagaimana pemazmur di tengah-tengah kondisi keputusasaan, di tengah-tengah kondisi kegalauan di dalam hatinya. Seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi dengan dia. Di sana dia menemukan bahwa hanya Tuhan yang dapat dipercayai, hanya Tuhan yang dapat diandalkan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia berkata apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Karena hanya apa yang bisa diandalkan? Hanya Tuhan yang bisa diandalkan, hanya Tuhan yang bisa dipercayai. Ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang sukar, yang sulit, dalam pergumulan, beban-beban hidup ini, hanya Tuhan Dia yang dapat kita percayai dan kita andalkan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami terus mengingini Engkau Tuhan satu-satunya pribadi di dalam hidup ini. Karena hanya Engkau adalah Allah yang baik, Tuhan yang baik. Engkau adalah pribadi yang adil. Dan Engkau yang dapat kami percayai dan andalkan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.